Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya muliakan Pak Ketua Pengadilan Agama Mentok, Pak Hermanto, SHI ME. Yang saya muliakan Bu Wakil Ketua, Bu Komariah, SHI ME sama dengan Pak Ketua ya, Pak Ketua. Yang saya hormati Pak Ses, Panitera Muda, Kasubag, dan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jadwal kita yang keempat untuk BIMTAL. BIMTAL dan yang keempat ini materinya akan disampaikan oleh Ustazah kita, Ustazah Naila Sara. Saya sering lupa kadang Naila Sari yang teringat. Naila Sara Hasniati, SHI MSI. Beliau ini dulu lama di pesantren Pak. Lama di pesantren, dari kecil bahkan pesantren, kuliah pun masih di pesantren. Sama dengan Ustadz kita Pak Peri. Mereka ini hidupnya di pesantren dan banyak ilmu yang bisa dibagikan kepada kita. Kepada Ibu Naila boleh kita bacakan biodatanya, tidak usah. Nanti ya langsung ya. Oke, kepada Bu Naila kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Panitra atas waktunya yang alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok, Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Mentok, yang saya hormati Bapak Panitra, Bapak Sekretaris, pejabat fungsional struktural, Bapak Ibu staf pelaksana, dan Bapak Ibu PPN-PN yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan sehat nikmat, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan kegiatan rutin kita BIMTAL, bimbingan mental pada hari ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Agak grogi saya. Apalagi MC-nya Pak Panitra ya, tambah grogi lagi. Karena beliau ini mentor saya. Jadi sebenarnya saya tuh bingung mau ngomong apa BIMTAL hari ini. Saya tanyalah ke beliau karena beliau ini kan pernah belajar di Mesir gitu kan, pasti ilmunya banyak kan. Ustadz Supri LC SHI MH gitu kan. Terus saya nanya lah, Pak kira-kira apa nih Pak materi untuk BIMTAL? Terus jawabannya nggak usah ceramah, katanya orang-orang sudah pintar jadi tidak perlu diceramain. Saya mau mundur nih, nggak jadi ngisi BIMTAL, tapi saya takut sama Pak Ketua nanti dimarahin kalau nggak ngisi gitu kan. Jadi mau nggak mau akhirnya mencarilah materi apa kira-kira yang bisa disampaikan. Ketemulah satu artikel yang menurut saya sepertinya bagus nih kalau disampaikan gitu. Jadi pada hari ini tuh memang bukan ceramah seperti pesan dari Pak Panitra, jangan ceramah karena sudah pada pinter-pinter. Jadi saya mau sharing sebuah artikel yang saya baca yang semoga nantinya bermanfaat untuk kemajuan Satker kita. Jadi pada hari ini saya ingin membahas mengenai 4 kriteria lingkungan kerja yang positif dalam Al-Quran.
kalau dipikir-pikir sebenarnya materinya nggak jauh beda apa yang sudah dengan yang sudah disampaikan oleh Ibu Wakil di Bintal yang lalu, membangun budaya kerja dalam tim gitu. Mungkin ini sedikit tambahan saja gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa penting sekali kita ini harus membangun lingkungan kerja yang positif, lingkungan kerja yang baik, karena memang waktu kita dalam 1 minggu ini lebih banyak kita habiskan di kantor daripada di rumah dengan keluarga gitu. Jadi kalau kita jalani hari-hari kita dari Senin sampai Jumat dengan hati yang tidak senang, pikiran yang tidak senang dengan lingkungan kerja kita, pastinya pekerjaan yang akan kita jalani itu setengah hati gitu, setengah hati, bermalas-malasan, yang ujung-ujungnya nanti akan merugikan satker kita juga kan gitu. Jadi perlu sekali untuk membangun lingkungan kerja yang baik, lingkungan kerja yang positif. Lalu bagaimana caranya untuk membangun lingkungan kerja yang baik, lingkungan kerja yang positif ini? Jadi ada 4 kriteria lingkungan kerja yang positif, lingkungan kerja yang baik dalam Al-Quran. Yang pertama adanya budaya saling menghargai. Jadi untuk membangun lingkungan kerja yang positif, yang baik, itu perlu kita membangun budaya saling menghargai, tidak saling merendahkan, tidak saling menjatuhkan, yang akhirnya nanti akan menciptakan suasana yang harmonis dalam lingkungan kerja. Karena kalau lingkungan kerja kita sudah tercipta suasana yang harmonis, ini tentunya memungkinkan setiap orang akan merasa dihargai, merasa dianggap gitu. Dan ketika kita saling menghargai juga, perasaan kita itu akan lebih aman, lebih nyaman, dan mental kita ini, terutama mental kita pastinya akan selalu sehat gitu ya. Sehat, terjaga di lingkungan kerja dengan adanya sikap saling menghargai satu sama lain. Dan bahkan kadang cenderung ketika kita merasa dihargai di lingkungan kerja, itu kita lebih termotivasi, lebih ada keinginan untuk melakukan pekerjaan kita itu dengan maksimal, dengan lebih baik lagi gitu. Tapi sebaliknya, kalau lingkungan kerja toksik, tidak ada rasa saling menghargai, bahkan mungkin saling menjatuhkan, saling menjelek-jelekkan di belakang. Nah, itu pasti yang muncul nantinya konflik. Kalau sudah ada konflik di internal, siapa yang rugi? Satker kita sendiri, ya. Kita kan maunya maju. Tapi karena ada konflik internal itu tidak ada saling menghargai satu sama lain, pimpinan ke bawahan atau sesama teman. Nah, pasti dengan adanya konflik itu justru merugikan kita sendiri gitu, merugikan satker kita. Bentuk dari saling menghargai ini menurut saya bentuknya banyak gitu. Bisa dari hal-hal kecil seperti misalnya dengan kita tidak saling menjelekkan satu sama lain, ini kan juga sikap saling menghargai ya. Jangan sampai nanti Pak Pan ini contoh nih, gaya-gayanya dia kayaknya humble gitu ya, dekat dengan semuanya, tapi di belakang ngomongin juga jelek-jelek. Nah itu sebenarnya kan nggak saling menghargai. Ini contoh ya, bukan real, ini hanya contoh. Contoh Pak Pan, maaf ya, bukan real, bukan contoh. Beliau baik sekali gitu. Atau misalnya dengan saling bertutur kata yang baik, tidak saling menyakiti. Ini juga salah satu bentuk saling menghargai kita. Kita ngomong dengan yang lebih tua, apalagi ya kalau yang lebih tua, yang lebih muda, semua samalah. Kita saling berbicara dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, tidak saling menyakiti. Nah, ini juga menurut saya bagian dari saling menghargai. Atau memberi apresiasi kepada para pegawai yang sudah bekerja luar biasa ya. Ini contoh langsung insya Allah sudah banyak diterapkan, itu di kesekretariatan saya juga melihat seperti itu ya. Di kepanitraan juga sudah seperti itu gitu. Nah, sikap saling menghargai ini juga sudah Allah perintahkan dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Bisa dibantu Pak untuk membacakan ayatnya? Oke, kita tidak usah baca ayatnya karena panjang ya. Jadi yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah
pula perempuan yang mengolok-olok perempuan lain karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan kata mengolok-olok ini adalah meremehkan dan merendahkan serta menyebutkan aib atau kekurangan orang lain dengan tujuan agar menjadi bahan tertawaan baik dengan perbuatan, perkataan atau isyarat. Jadi semoga kita semua dijauhkan dari sikap-sikap dari sifat-sifat yang seperti ini. Yang kedua, untuk membangun lingkungan kerja yang positif perlu adanya keterbukaan komunikasi antara pegawai dan pimpinan. Jadi tujuannya apa adanya keterbukaan komunikasi ini? Agar nantinya tidak ada prasangka buruk, ya, prasangka buruk baik dari pimpinan ke bawahan atau sesama kita gitu. Jadi kalau kita terbuka, komunikasi kita jalan gitu, jadi kita akan terhindar dari prasangka buruk ini. Yang akan muncul adalah rasa saling percaya, kemudian ketika ada masalah juga cepat terselesaikan gitu. Tapi berbeda kalau kita tidak ada keterbukaan dalam komunikasi, pastinya akan muncul prasangka buruk. Prasangka buruk inilah yang nantinya akan membawa pada kesalahpahaman, kepada konflik gitu. Saya yakin mungkin Bapak Ibu yang sudah banyak bertugas di satker-satker lain yang sudah kemana-mana gitu, mungkin ada menemukan hal-hal yang seperti ini. Tidak adanya keterbukaan memunculkan konflik gitu. Saya sendiri sejujurnya saya juga ada pengalaman melihat hal yang seperti itu. Saya melihat adanya ketidakterbukaan itu sehingga salah paham dan konflik dan itu berlarut-larut gitu. Nah, tapi insya Allah sekarang di PA Mentok ini nggak ada ya, sepertinya sudah jauh lebih baik gitu. Jadi sudah banyak transparansinya, kita juga rasa-rasanya antara pimpinan dengan pegawai juga tidak ada saling menutup-nutupi gitu kan. Jadi keterbukaan ini tadi tujuan utamanya adalah menghindari adanya prasangka buruk. Nah, menghindari prasangka buruk ini juga sudah Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Kalau yang tadi saling menghargai dalam surat Al-Hujurat ayat 11, sekarang untuk agar kita tidak saling berprasangka buruk dalam surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan yang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Yang selanjutnya, kriteria yang ketiga untuk membangun lingkungan kerja yang positif atau lingkungan kerja yang baik, yaitu dengan memiliki tempat kerja dan teman yang saling mendukung untuk berkembang. Jadi dalam lingkungan kerja, pimpinan mendukung pegawainya untuk selalu berkembang. Contohnya misal dengan mendorong para pegawai untuk mengikuti diklat, pelatihan, diskusi hukum, atau eksaminasi yang tentunya tujuannya adalah untuk mengupgrade ilmu para pegawai sehingga dalam bekerja itu bisa lebih maksimal gitu. Dan selain diperlukan pimpinan yang mendukung para pegawainya, kita juga perlu teman-teman yang saling mendukung untuk berkembang. Misal contoh ini, kita di Pengadilan Agama Mentok ini punya panitra pengganti yang baru, kan gitu. Tentunya pengalaman panitra pengganti baru ini dalam bersidang tidak sebanyak seniornya dari panitra muda atau dari panitra gitu kan. Jadi untuk membantu kawan kita ini berkembang, nah perlu adanya sharing, berbagi ilmu, berbagi pengalaman dari para seniornya yang sudah malang melintang, yang sudah beberapa satker ya dalam melaksanakan sidang, baik itu dari panitra muda atau dari panitra gitu. Jadi teman kita ini yang baru dilantik menjadi panitra pengganti ini tidak ilmunya tuh nggak stagnan di situ, tapi maju karena apalagi sekarang persidangan juga kan sudah
banyak berkembang ya, hukum acara, bukan hukum acara, artinya kayak kita sudah mulai ada sidang elektronik, nah yang mana kita juga harus belajar lebih lagi kan gitu. Nah itu ilmunya kalau dari senior-senior mungkin lebih banyak dibanding dengan yang junior. Jadi yang senior untuk membantu teman kita berkembang, maju lagi, lebih baik lagi, perlu sharing ilmunya, perlu sharing pengalamannya gitu. Jadi tolong menolong dalam kebaikan ini juga sudah Allah perintahkan dalam surat Al-Maidah ayat 2. Yang artinya tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Kriteria yang terakhir, yang selanjutnya yaitu perlu adanya pemimpin dan pegawai yang amanah dalam pekerjaannya. Jadi pimpinan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan sesuatu atau memutuskan sesuatu itu pasti berdasarkan dengan kejujuran dan transparansi gitu. Sedangkan pegawai yang amanah tentunya dalam bekerja selalu mengedepankan profesionalisme, integritas gitu, dan selalu memberikan kontribusi yang terbaik bagi satker kita. Hal ini juga sudah Allah perintahkan dalam surat Al-Anfal ayat 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu sedikit sharing dari saya apa yang saya baca kemarin tentang 4 kriteria lingkungan kerja yang positif itu. Saya mohon maaf apabila ada yang tersinggung dengan ucapan saya. Sesungguhnya saya tidak ada niat apapun menyinggung siapapun itu. Ini hanya murni sharing, semoga kita semua dapat belajar dan dapat berkembang lebih baik lagi demi kemajuan satker kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Naila telah membagikan 4 tipsnya kepada kita cara membangun lingkungan kerja yang baik dan positif. Saya mencatat tadi ada 4. Yang pertama, adanya budaya saling menghargai. Kedua, keterbukaan komunikasi antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, memiliki tempat kerja dan teman yang mendukung untuk berkembang. Dan keempat, bagaimana membuat pemimpin dan pegawai yang amanah dalam melaksanakan tugasnya. Itu ada 4 poin disampaikan oleh Bu Naila dan didukung oleh dalil-dalil nakli, konsep 4 konsep yang disampaikan. Terima kasih, artinya kita dapat banyak masukan pada hari ini. Kita tutup Pak. Kita tutup, tapi tadi tanpa pembukaan, tapi tidak apa-apa lah. Kita tutup acara Bimtal kita pada hari ini sama-sama dan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.